Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Apa artinya jahbath? Jahbath. Fama ahsana ma qalahu al-imam al-alamah al-bahr al-jahbath Muhammad bin Abi Bakar az-Zur'i ad-Dimiski al-ma'ruf Ibn al-Qayyim al-Jauziyah. Apa jahbath? Emas. Fama ahsana, maka betapa indah ma apa qalahu yang dikatakan oleh al-imam al-alamah yang alim berilmu, al-bahr yang melaut, yang laut ilmunya, al-jahbath yang emas. Siapa? Muhammad bin Abi Bakar az-Zur'i ad-Dimiski al-ma'ruf yang dikenal bi Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang dikenal dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Wadzalika, dan yang demikian itu fi kitabatil azim, di dalam tulisannya yang agung, al-mubarak, yang diberkahi, Zadil Ma'ad, namanya Zadil Ma'ad. Insyaallah ada di sini ya. Saya punya di rumah Zadil Ma'ad. Ada di sini insyaallah ya. Idz qala rahimahullah, di mana dia berkata rahimahullah taala, faman ansya'a aqwalan, barang siapa yang membikin pendapat, barang siapa yang membuat, menciptakan pendapat-pendapat, ucapan-ucapan, wa assasa, dan mentasis, mendirikan, merintis, apa bahasanya yang wasasa, dan merintis, mendirikan kaidah-kaidah bihasbi fahmihi, bihasbi fahmi, sesuai pemahamannya, wa ta'wilihi, dan takwilnya, lam yajib, maka tidaklah wajib, alal ummati, atas umat, ittiba'uha, mengikutinya, wala tahakum ilaiha, dan tidak berhukum dengannya, sehingga tu'rada, diperlihatkan, sehingga sesuai, sehingga dicocokkan, ala, atas ma apa jaa, yang datang bihi dengannya, ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in taubaqatuhu, jika ngepasin, wa wafaqatuhu, dan sesuai dengannya, wa syuhida laha bisihhati, dan dipersaksikan baginya dengan keabsahan, dengan kesahihan, kubilat hina idin, maka diterima ketika itu. Wa in khalafathu, dan jika menyelisihinya, wajib radduha, maka wajib ditolaknya, wat tirahuha, dan melemparkannya. Falam yatabayyan, maka jika tidak jelas, fiha di dalamnya, ahadul amrayni, salah satu dari dua perkara, ju'ilat mauqufatan, maka dijadikan mauquf, dijadikan sesuatu yang dihentikan, wa kana ahsanu ahwaliha, dan adalah sebaik-baik keadaannya, ayyajuzal hukam, boleh berhukum, wal ifta biha, dan berfatwa dengannya, wa tarkuhu, dan meninggalkannya. Intaha, selesai. Intaha, selesai ucapannya siapa? Ibnu Qayyim. Jadi apa ucapannya beliau? Barang siapa yang memiliki pendapat-pendapat, membuat pendapat-pendapat, ucapan-ucapan, kaidah-kaidah sesuai dengan pemahamannya, takwilnya,
maka tidak ada kewajiban bagi umat untuk mengikutinya hingga pendapat-pendapat tersebut, kaidah-kaidah tersebut dicocokkan dengan apa yang datang, dengan apa yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngepasin, kalau cocok, ambil, ambil. Dan tentunya dipersaksikan dengan kesahihannya, maka ambil, diterima. Tapi kalau tidak, wajib ditolak dan wajib dilempar. Tapi kalau tidak jelas sahih apa tidaknya, nggak jelas, belum jelas, dijadikan satu yang mauquf, dihentikan. Dihentikan. Kita katakan sahih, ya kita nggak katakan. Kita katakan tidak sahih, ya kita tidak katakan, mauquf, sesuatu yang berhenti. Tetapi sebaik-baiknya keadaan, kalau misalnya ada orang berfatwa, ada pendapat oleh ulama ini, jadi gitu, ada pendapat oleh ulama mengatakan begini-begini, atau kita tidak mengambilnya, itu baik, boleh. Kan sesuatu yang antum belum tahu. Misalnya suatu pendapat oleh ulama tertentu, antum belum tahu ini sahih apa tidak gitu ya. Nah, ketika antum menjelaskan suatu permasalahan, ulama itu mengatakan begini-begini, nggak apa-apa. Ulama itu mengatakan begini-begini, nggak apa-apa. Jelas? Jelas. Terus kesannya gimana? Ya nggak tahu. Jadi antum jadikan memperkuat apa yang antum sedang sampaikan. Memperkuat tema yang sedang antum sampaikan dengan mengatakan ulama tersebut berpendapat begini-begini. Atau antum meninggalkannya. Wis nggak usah nyebut-nyebut. Karena memang pendapatnya antum melihatnya mauquf. Mau dikatakan sahih gimana, mau dikatakan tidak gimana. Jadi bagian itu belum jelas. Terus diam saja sudah. Atau kalau antum mau mengatakan, ya si fulan mengatakan begini. Sama seperti ini. Antum menyampaikan satu tema. Hadis-hadisnya yang antum bawakan memperkuat hadis-hadis sahih. Kemudian hal yang sama juga disebutkan dalam hadis dhaif. Hal yang sama juga disebutkan dalam hadis dhaif yang berbunyi gini-gini. Boleh? Boleh. Karena antum menyebutkan hal yang sama juga disebutkan dalam hadis dhaif. Antum sebutkan hadis dhaif. Antum paham nggak maksud saya? Jadi antum menyampaikan sebuah tema. Antum membawakan hadis-hadis yang sahih. Selesai, nggak ada masalah hadis sahih. Cuma kemudian antum memperkuatnya dengan menyebutkan ada juga dalam hadis dhaif. Tapi hadis dhaifnya harus antum sebutkan. Ada juga dalam hadis dhaif yang berbunyi begini-begini. Jelas? Kalau nggak menyebutkan hadis dhaif, nggak boleh. Harus menyebutkan. Disebutkan juga dalam hadis dhaif yang maknanya sama dengan hadis-hadis yang sahih yang tadi saya bacakan, hadis dhaifnya berbunyi begini. Boleh? Boleh. Jadi dibawakan, tapi dengan menyebutkan keberadaan hadis tersebut, bahwa hadis tersebut adalah hadis dhaif. Nah, kita lanjut sekarang ya. Jadi ini ucapan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim Al-Allamah Al-Bahr Al-Jahbaz. Apa Al-Bahr? Laut. Maksudnya laut apa? Lautan ilmu. Jahbaz maksudnya apa? Emas. Karena apa yang diajarkan itu semuanya luar biasa, emas. Nah, Masya Allah. Kalau ana mengatakan antum ini semuanya emas, jahbaz. Antum dan para akhwat semuanya emas, jahbaz. Kita melihat perjalanan, misalnya kemarin perjalanan ke Jakarta, ke Bogor, pulang lagi ke sini, melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang seusia antum di jalan-jalan kayak gitu ya. Kemudian juga ada yang ngamen-ngamen di
perempatan jalan. Itu kan sangat menyedihkan. Sementara antum duduk bermajelis ilmu, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, mengkaji sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menerapkan sunnah, menjaga pergaulan, masya Allah. Antum ini jahbaz. Apa jahbaz? Emas. Al-jahbaz, emas. Kita lanjut. Wahada dan ini li'annahu karena sesungguhnya dia mutaqarrirun. Mutaqarrirun apa mutaqarrirun? Ada harokatnya enggak? Mutaqarrirun. Mutaqarrirun ditetapkan. Mutaqarrirun menetapkan atau tertetapkan karena dia fungsinya adalah mutawa'ah. Dalam shorof nanti antum belajar ada fungsi mutawa'ah. Kalau arti bebasnya lebih enak ketetapan, arti yang bebas lebih enak sesuai dengan sesuai dengan karakter bahasa Indonesia kan begini. Wahada dan ini karena dia mutaqarrirun, tertetapkan, enak sekali. Tetapi kalau terjemah bebas, mutaqarrirun ketetapan. Indal immati menurut para imam. Minas salafis salihi dari as-salafis salih. An aqwalan nasi bahwasanya pendapat-pendapat manusia, aqwal jamak dari apa? Qaulun. Qaulun, qaulani, aqwal. Coba untuk sebutkan. 1 2 3. Qaulun, qaulani, aqwal. Qaulun pendapat, qaulani dua pendapat, aqwal pendapat-pendapat. Anna aqwalan nasi bahwasanya pendapat-pendapat manusia wa amalahum dan amalan-amalannya tuzanu ditimbang. Tuzanu ditimbang bin nassi dengan nas wal ijma'i dan ijma'. Faman wafaqa nasson maka barang siapa yang menyepakati nas au ijma'an atau ijma' kubila minhu. Kubila apa? Diterima darinya. Kubila diterima minhu darinya. Waman khalafa dan barang siapa menyelisihi wahidan satu minhuma dari keduanya dari apa? Dari keduanya dari apa? Nas dan ijma. Ya. Menyelisihi salah satu dari keduanya maksudnya. Waman khalafa dan barang siapa menyelisihi wahidan satu minhuma dari keduanya nas atau ijma rudda alaihi ditolak atasnya kainan man kana bagaimanapun siapapun keadaannya pokoknya kalau menyelisihi salah satu dari keduanya menyelisih nas atau ijma maka ditolak bagaimanapun siapapun keadaannya. Jadi antum sekarang mengetahui ijma itu kedudukannya bagaimana? Ijma kedudukannya seperti nas. Salah para ulama bersepakat yang wajib sehari semalam salat 5 waktu itu kan ijma ulama. Zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, bisa subuh. Ada orang mengatakan, oh sholat yang wajib ternyata 3 waktu saja. Berarti apa? Menyelisih ijma, wajib ditolak. Karena menyelisih ijma sama saja kayak menyelisih nas. Antum sudah belajar di kitab akidah, umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. La tajtami'u ummati ala dhalalah. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidak mungkin umatku bersepakat di atas kesesatan. Kalau sifatnya orang per orang berbuat kesalahan, iya. Tapi bersepakat
di atas kesesatan tidak mungkin. Tidak mungkin. Ulama ini keliru, secara pribadi keliru. Ulama ini secara pribadi keliru. Mungkin? Mungkin. Karena nggak ada yang maksum kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika mereka memandang, ketika mereka bersepakat atas sesuatu, mungkin nggak sesuatu yang disepakati itu sesuatu kesesatan, sesuatu keliruan, mungkin? Nggak mungkin. Sekarang begini saja gampangannya antum. Antum sebagai santri. Berarti orang per orang bisa saja salah. Mungkin salah, orang per orang salah. Tapi kemudian antum membuat suatu kesepakatan. Mungkin enggak suatu kesepakatan atau bikin suatu kesepakatan jahat. Yuk kita robohin masjid. Mungkin? Tidak mungkin. Tetapi kesepakatan pasti kebaikan. Yuk kita sama-sama bersihin masjid. Yuk sama-sama kita atur jadwal membaca buku di perpustakaan. Misalnya. Kesepakatannya pasti baik-baik. Tapi kalau misalnya orang per orang bisa saja keliru. Iya. Orang per orang bisa saja keliru. Tapi kesepakatan nggak mungkin salah. Ayo kita disiplin ngaji. Pasti begitu. Kalau orang per orangnya bisa saja ada kadang seseorang yang malas. Kadang ada seseorang yang kurang semangat. Betul? Tetapi dari kesepakatan pasti nggak mungkin keliru, nggak mungkin salah. Nah, makanya di sini antum sekarang menjumpai barang siapa yang sesuai dengan nas atau ijma diterima. Kebalikannya, menyelisih salah satu dari keduanya. Menyelisih salah satu dari keduanya, nas atau ijma, maka ditolak. Masalah musik, hukumnya apa? Haram. Ijma. Ijma. Ijma ulama. Sejak zaman sahabat. Ulama madhab yang 4 yang sangat populer. Semuanya mengatakan haram. Yang mengatakan halal hanya satu ulama, Ibnu Hazm. Itu karena mempertanyakan periwayatan Imam Bukhari yang dipandangnya terputus. Dan itu kesalahan. Karena riwayat Imam Bukhari tidak terputus. Yang layak kudan min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Benar-benar akan terjadi pada umatku kaum-kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamr dan alat musik. Dipandangnya ini periwayatannya sadarnya terputus, padahal tidak terputus. Jadi karena kesalahan dia menilai suatu hadis. Dan Imam At-Tabrani yang meneliti hadis-hadis Imam Al-Bukhari tidak menjumpai bahwasanya ini nasnya terputus. Berarti ini kesalahan Ibnu Hazm. Jadi dia saja yang mengatakan boleh. Itu karena kesalahan melihat hadis Imam Bukhari yang sahih dipandangnya terputus. Jadi kesalahan dia. Nah, itu yang mengatakan sahih. Atau ulama-ulama yang kontemporer yang belakangan, yang dalilnya dengan akal, yang dalilnya dengan perasaan, nasnya dikesampingkan. Maka menyelisih ijma wajib, menyelisih ijma wajib ditolak. Menyelisih ijma wajib ditolak. Oke? Nah, lanjut. Waman khobaro. Dan barang siapa yang memberitakan. Waman khobaro. Barang siapa yang memberitakan. Halal a'immati. Keadaan imam-imam.
wa du'atal huda, dan dai-dai petunjuk, minas salafis salihi, dari kalangan para salaf, bad'an minas sahabati, yang dimulai dari para sahabat, wa immat tabi'in, dan imam-imam tabi'in, wa man salaka sabilahum, wa man, dan barang siapa, salaka, yang menempuh, sabilahum, jalan mereka, waqtafa dan waqtafa dan menapaki atharuhum, jejak-jejak mereka, dan menapaki, menyusuli, apalagi ya, gimana dalam Al-Quran, wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi min at-taurah, wa qaffayna, ya, qafa. Jadi makanya di sini waqtafa, dan menapaki, atharahum, jejak-jejak mereka, bi anna lahu, bana, jelaslah, lahu, baginya, annahum, bahwasanya mereka, ala hadzal maslaki, di atas jalan ini, sairun, menempuh, wa fi wujuhi ahli bid'ah wal ahwa, dan pada sisi ahli bid'ah dan ahwa, waqifun, berhenti, wal hujajihim bima atahumullah min quwwatil barahin wal adillah, dan kitab sunnah, dahidun, dan terhadap hujah-hujah mereka dengan apa yang Allah datangkan berupa kuatnya bukti-bukti dan dalil-dalil dari kitab was sunnah, dahidun. Apa yang pas dahidun? Dahadha, khair kamus, dahidun. Membantah. Oh, terlalu cepat. Ulangi ya. Agak pelan-pelan ya. Baik. Ya, harus disampaikan. Jadi kita ulangi pelan-pelan ya. Waman khobaro, dan barang siapa yang memberitakan. Waman, dan barang siapa, khobaro, yang memberitakan, halal a'immati, keadaan para imam, wa du'atal huda, dan para dai huda, para dai petunjuk, minas salafis salihi, dari kalangan para salafis saleh, bada'an minas sahabati, yang dimulai dari kalangan sahabat, wa immatit tabi'ina, dan para imam tabi'in, wa man salaka sabilahum,
Dan barang siapa yang menempuh jalan mereka, waqtafa dan menyusuli dan menapaki atharuhum jalan-jalan mereka, bana jelaslah lahu baginya annahum bahwasanya mereka ala hadal maslaki di atas jalan ini sairun menempuh. Wa fi wujuh ahli bid'ah dan di dalam sisi-sisi dan di dalam wajah-wajah ahli bid'ah wal ahwa waqifun berhenti. Wali hujajihim dan dengan hujah-hujah mereka bima atahumullahu min quwwatil barahini wal adillati dengan wali hujajihim, ulangi lagi ya biar pelan-pelan ya. Wali hujajihim dan karena hujah-hujah mereka bima atahumullahu dengan apa yang Allah berikan kepada mereka min quwwatil barahini dari kuatnya bukti-bukti. Barahin jama dari burhanun. Burhanun bukti, burhanani dua bukti, barahin bukti-bukti. Nah, dan dari kuatnya bukti-bukti wal adillati dan dalil-dalil. Adillah jamak dari dalilun, dalilani, adillah. Minal kitabi was sunnati, dari kitab dan sunnah, dahidun, membatalkan. Tadi paragraf sebelumnya bagaimana? Paragraf sebelumnya bagaimana? Adalah satu ketetapan. Barang siapa yang sesuai dengan nas dan ijma diterima. Yang menyelisih nas dan ijma ditolak ya, paragraf sebelumnya ya. Nah, sekarang paragraf yang berikutnya. Siapa saja yang memberitakan keadaan para imam-imam, para dai-dai petunjuk dari kalangan as-salafus saleh, dimulai dari sahabat, imam tabi'in, dan barang siapa yang mengikuti jalannya mereka dan menyusuli, menapaki jejak-jejak mereka, jelaslah baginya bahwasanya mereka di atas jalan ini. Jalan ini yang mana? Jalan ini yang mana? Jalan ini yang mana? Jalan ini yang mana? Sesuai dengan nas dan ijma tadi. Saya ulangi lagi. Barang siapa yang memberitakan keadaan-keadaan para ulama, keadaan-keadaan para dai-dai petunjuk dari kalangan as-salafus saleh yang dimulai dari sahabat, kemudian ulama-ulama tabi'in, dan siapa saja yang mengikuti jalannya mereka dan menyusuri jejak-jejak mereka, bisa jelaslah bagi dia bahwasanya mereka semuanya di atas ini nas dan ijma sairun menempuh. Dan mereka terhadap sisi-sisi, terhadap wajah-wajah bid'ah dan ahwa berhenti, nggak ngambil. Dan dengan kuatnya hujah-hujah mereka, dalil-dalil mereka, dan dengan hujah-hujahnya mereka, bukti-bukti mereka, dalil-dalil yang kuat dari Allah dan hadis, mereka bisa membatalkan tahidun, membatalkan apa? Kebid'ahan, membatalkan kebid'ahan dan hawa-hawanya mereka. Siapa yang mau memberitakan? Siapa di antara antum yang memberitakan keadaan para imam? Siapa di antara antum yang mau memberitakan keadaan para ulama-ulama petunjuk dari kalangan as-salafus saleh, dari para sahabat tabi dan seterusnya? Siapa? Siapa di antara antum yang menelusuri jejaknya mereka? Siapa di antara antum mengikuti jalannya mereka? Ini saya jelaslah bagi antum bahwa mereka di atas jalan ini. Kesesuaian dengan nas dan kesesuaian dengan ijma. Sehingga di hadapan wajah-wajah ahli bid'ah mereka berhenti. Kenapa di hadapan wajah-wajah bid'ah mereka berhenti? Mereka kuat sekali dalilnya, kuat sekali bukti-buktinya,
Sehingga berarti dan membatalkan. Kalian keliru, ini bid'ah, ini sesuai dengan hawa nafsu, tidak sesuai dengan nas, tidak sesuai dengan ijma. Wadah? Wadah? Nah, jadi antum banyak kosakata, banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit kosakatanya? Banyak apa sedikit? Banyak. Banyak kosakata baru apa? Ini kata dengan bahasa, kaitannya dengan bahasa. Banyak apa sedikit kosakatanya? Banyak. Banyak yang antum belum tahu? Misalnya apa kosakata belum tahu? Semuanya. Waqtafa, qafa. Antum kalau baca Al-Quran, wa qaffayna ala atharihim. Nah, tahu. Kita punya target menguasai seluruh kosakata Al-Quran dengan materi tarjamah lafdhiyah lil ayat Al-Quraniyah. Kalau akhwat setiap hari Sabtu. Di sini setiap hari apa? Di sini setiap hari apa? Sebenarnya disamakan, ini masukan dari saya, samakan aja baik yang idad, satu ada dua atau talaki, semuanya memiliki target yang sama, menguasai kosakata Al-Quran. Dengan menguasai kosakata surat Al-Baqarah itu luar biasa, sudah 70%. Itu, itu. Ya terserah antum. Ini kita kasih masukan sebagaimana kita lakukan di akhwat. Ya idad 1, idad 2, termasuk yang senior, yang istri laki, semuanya kosakata Al-Quran dikuasai. Cuma dibedakan yang senior kelasnya sendiri, ya dalam hal ini sama saya, nanti yang idad 1, idad 2 sama Ustaz Ridho. Tetapi targetnya semuanya sama, kosakata Al-Quran. Karena belum tentu loh 4 tahun itu bisa selesai. Belum tentu 4 tahun bisa selesai kosakata Al-Quran. Karena kita menggodok setiap kata, ya kita tinjau sorofnya, kita tinjau huruf aslinya, itu kita godok. Dan harapannya 4 tahun itu selesai. Meskipun nggak tentu selesai, kan ngaji terus ya. Nanti dilanjutkan. Pokoknya Al-Baqarah dikuasai udah bagus sekali. Bagus sekali. Ini menurut saya. Kenapa kemudian mesti ada menerjemahkan ini? Udah Quran semuanya. Quran semuanya gitu ya. Ini masukan saya ya. Nah, nanti ketika Al-Quran sudah dikuasai, ya, misalnya tadi kita menjumpa iktafa, udah kita jumpa dalam Al-Quran, ya, dalam surat Al-Maidah. Nah, dahidun ada dalam Al-Quran. Karena sumber bahasa itu apa? Al-Quran. Sumber bahasa Al-Quran. Kita lanjut. Fakanu bihakin ya. Fakanu bihakin. Saya baca dulu ya. Fakanu bihakin kama fil athari. Yahmilu hadzal ilma man yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Yanfauna anhu tahriful ghalin. Wantihalul mubtilin wa ta'wilul jahilin. Masya Allah, luar biasa sekali. Fakanu bihakin adalah hak. Fakanu maka mereka, fakanu maka adalah mereka bihakin, hak. Fakanu maka adalah mereka, ya. Fakanu maka adalah mereka bihakin, hak. Fakanu maka adalah mereka bihakin, hak. Kama sebagaimana fil athari di dalam athar.
yahmilu membawa hadzal ilma ilmu ini siapa? Yahmilu membawa hadzal ilma ilmu ini min kulli khalafin dari setiap generasi uduluhu orang-orang yang adil, orang-orang yang adilnya, yanfauna yang mereka meniadakan anhu dari ilmu, yanfauna yang mereka meniadakan anhu dari ilmu, tahrifal ghalin, perubahan yang dilakukan oleh al-ghalin, orang-orang yang hulu, wantihalal mubtilin, apa intihal sebentar ya, nahala. Wantihalal mubtilin, ciplakan, ciplak atau jiplak, ciplak atau jiplak, ciplakan orang-orang yang membatalkan wa ta'wilal jahilin dan takwil orang-orang bodoh. Masya Allah. Ini kalau bisa diapalin ya. Man yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin, man yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin, siapa yang membawa ilmu ini dari setiap generasi, uduluhu, orang-orang yang adil. Mereka orang yang adil, yanfauna tahrifal ghalin, mereka akan menghilangkan, yanfauna, mereka akan menghilangkan pengubahan oleh orang-orang yang hulu, wantihalal mubtilin, dan jiplakan oleh orang-orang yang membatalkan, wa ta'wilal jahilin, dan takwil orang-orang bodoh. Kenapa bisa? Kenapa bisa mereka membatalkan pengubahan-pengubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang hulu, jiplakan-jiplakan oleh orang-orang yang batil, dan takwil-takwil orang bodoh? Kenapa mereka bisa berbuat begitu? Karena mereka kokoh dengan hujjah. Mereka kokoh dengan hujjah, dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang kuat dari Al-Quran dan hadis. Maka bisa yanfauna anhu tahrifal ghalin wantihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Diapalin ya, biar memotivasi antum. Yahmilu hadzal ilma, yang membawa ilmu ini, min kulli khalafin, dari setiap generasi, siapa? Uduluhu, orang yang adil. Udul, orang yang adil. Yanfauna anhu tahrifal ghalin, mereka akan menghilangkan, akan meniadakan pengubahan-pengubahan orang-orang yang gulu, wantihalal mubtilin, dan jiplakan-jiplakan orang yang batil, orang-orang yang membatalkan, orang yang batil, wa ta'wilal jahilin, dan takwilnya orang-orang bodoh. Insyaallah. Kenapa? Kenapa mereka bisa begitu? Kenapa udul, orang-orang yang adil bisa begitu? Kenapa? Kuatnya hujjah, kokohnya hujjah, kuatnya bukti, dalil-dalil yang kuat ada pada mereka. Mereka menguasai tentang dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Wa kanu, dan mereka, kama sebagaimana, ahbaras sadiqul masduq, wa kanu, dan adalah mereka, wa kanu, dan adalah mereka, kama sebagaimana, akhbaro,
telah memberitakan as-sadiqul masduqu, orang yang benar dan dibenarkan. Siapa orang yang benar dan dibenarkan? Siapa orang yang benar dan dibenarkan? As-sadiqul masduq siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang benar dan dibenarkan. Artinya benar dan dibenarkan, enggak ada salah sama sekali. Wakanu, dan mereka para siapa? Mereka para siapa? A'immatul huda. Siapa? Imam-imam. Naam, bad'an min sahabah wa immatit tabi'in. Dan mereka para as-salafus saleh, ya, imamul huda. Sebagaimana yang as-sadiqul masduq memberitakan, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirina la yadurruhum man khalafahum aw khadalahum hatta ya'tiya amrullahi. La tazalu. Kalau zala yazalu apa? Zala yazalu artinya apa? Zala yazalu hilang. Kalau la yazalu masih. Jadi kalau la yazalu senantiasa ada, enggak hilang. Kalau zala yazalu hilang. Kalau zala yazalu hilang. Kalau la yazalu tidak hilang. Artinya senantiasa ada. La tazalu akan senantiasa ada. Ta'ifatun, kelompok, min ummati, dari umatku, alal haqqi, di atas hak, zahirina, menang, unggul, la yadurruhum, tidak membahayakan mereka, la yadurruhum, tidak membahayakan mereka, man khalafahum, orang yang menyelisihi mereka, au khadalahum, atau menghinakan mereka, hatta, hingga ya'tiya, datang, amrullahi, perkara Allah. Apa? Hari kiamat. Jadi senantiasa akan terus ada kelompok dari umat ini yang di atas hak. Unggul alias menang. Tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihinya. Tidak membahayakan mereka orang yang menghinakannya. Sampai kapan? Sampai kiamat. Berarti kelompok ini ada, sampai kapan? Sampai hari kiamat. Semoga kita termasuk. Nah sekarang masalahnya, Nabi mengatakan yang termasuk kelompok ini lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih sedikit. Perbandingannya berapa berbanding berapa? 1:72. Sangat sedikit, sangat terasing. Berarti yang dituntut dari kita apa? Yang dituntut dari kita apa? Ya kalau jumlahnya banyak sih, ya melebur saja kan gampang selesai. Tapi ini masalah sedikit. Berarti yang dituntut dari kita mencari yang karena cuma satu di tengah-tengah 72. Berarti kan sangat terasing, nggak bisa kita melebur jalan begitu saja. Berarti kalau jalan melebur saja itu berarti kebanyakan. Kalau yang satu berarti dicari. Misalnya begini. Ada kuda putih di tengah-tengah 72. Kalau antum, tolong ambil kuda hitam. Antum meram apa enggak? Ada kuda putih satu. Di tengah-tengah kuda 72. Tolong ambil kuda yang hitam. Antum meram? Meram sekenanya kan kudanya hitam gitu. Tapi kalau ambil yang putih, waktu harus mencari. Karena cuma satu tok dengan 72 gitu. Nah, tapi kelompok ini akan terus ada. Siapa yang memberitakan? Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq.
yang ucapannya selalu benar dan tidak mungkin salah, akan terus ada. Nah, makanya kita berharap termasuk masuk ke dalamnya. Bagaimana biar masuk di dalamnya? Ya lihat bagaimana a'immatul huda dari kalangan as-salafus saleh. Karena mereka di hadapan ahli-ahli bid'ah bisa berhenti dan bisa membatalkan kebid'ahan mereka. Kenapa bisa? Karena kuatnya hujah mereka, penguasaan atas dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Mereka bisa berhenti dan membatalkan yang ditempuh jejaknya para salafus saleh. Wadah? Nah, di dalam masalah apapun, anak minta antum ngapalin dua ini. Yang pertama athar, tapi nanti kita cek ya athar ini ucapannya siapa ya. Di sini kan nggak disebutkan. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfauna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ini yang pertama. Nanti kita akan cek ini ucapannya siapa. Karena hanya disebutkan athar di sini. Nah, yang kedua ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sadiq al-masduq. La tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi zahirina la yadurruhum man khalafahum atau khadalahum hatta ya'ti amrullah. Tak kasih waktu 5 menit. Ngapalin dua. Kan berarti 2 menit setengahan karena dua. Di rumah juga ngapalin. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfauna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Sabar. Dalam Al-Quran gimana kata khalfun? Khalafa gimana? Fa khalafa min ba'dim khalfu warithul kitab. Khalafa. Ada juga dalam surat Maryam. Hah? Walil mu'min Allahu sholatu wa tabi'us syahwat fasawfa yalqawna khayya. Jadi menguasai kosakata luar itu udah luar biasa sekali. Dan paling enggak menguasai Al-Baqarah. Itu 4 tahun itu belum tentu selesai. Kita berusaha semaksimal mungkin. Makanya nanti dibahas lagi ya. Quran sudah Quran. Jadi jelas alumni Thaibah menguasai kosakata Quran gitu.
Udah nggak yang lain-lainnya sudah. Apalagi kita bukan pesantren khusus kan begitu. Ada yang menjadi ciri khas gitu. Gak usah yang lain-lainnya. Dari dulu kita nggak pernah mengubah-ubah, nggak pernah ngubah-ubah. Terjemah lafziyah lil ayat al-Qur'aniyah. Minta tolong dibahas lagi. Ya, jangan dibahas. Hah? Ya, makanya dibahas lagi. Ini Pak Yasin dari dulu nggak pernah mengubah-ubah. Pak Yasin dari dulu nggak pernah mengubah-ubah. Memang dari dulu Ikhwan yang megang saya. Ya. Sekarang coba kita nggak pegang, saya megangnya akhwat saja. Nah, itu biar jadi ciri khas dari dulu itu ciri khas. Jadi alumni Thaibah sebisa mungkin membaca Quran tanpa lihat terjemah. Ulangi lagi, 4 tahun belum tentu selesai itu Al-Baqarah, belum tentu selesai. Karena kita kelola sorofnya, belum kalau kita ngelola nahwunya. Gitu. Ya, nah, baik. Sudah hafal? Coba. Belum hafal? Nah, betul. Siapa yang sudah hafal? Satu dulu. Satu dulu, ayo angkat tangan. Mas Indar. Yahmilu hadzal ilma. Yahmilu hadzal ilma. Nah, man yalih. Nah, yahmilu. Tahrif al-ghalin. Nah, yalih. Yalih. Nah, Mas Iwan. Mubtilin. Nah, Mas siapa? Fahri. Tahrif al-ghalin. Nah, man yalih. Yalih. Ada siapa? Imam Nawawi, Masya Allah. Imam Nawawi udah dibantu ini. Antum dapat internet? Ini ditulis Imam Nawawi. Karena di sini tidak ditulis dari siapa akarnya. Imam Nawawi. Masya Allah, ini maknanya dalam sekali. Ini membawa ilmu. Membawa ilmu di segala zaman adalah orang-orang yang adil. Mereka akan menghilangkan pengubahan-pengubahan oleh orang-orang yang gulu dan jeblakan oleh orang-orang yang batil dan takwil orang-orang yang bodoh. Jadi setiap zaman yang membawa ilmu itu orang-orang yang adilin. Ya. Dulu orang-orang yang adil, yang berilmu. Man yalih? Man yalih? Yalih. Mas Andika. Min kulli khalafin. Nah, man yalih? Man? Mas'ul. Tahrif al-ghalin. Wantihalal mubtilina wa ta'wila jahilin. Nah. Man yalih?
Yalih, 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 yalih. Man? 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 Coba di bareng-bareng. 1, 2, 3. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfauna anhu ribal ghalin wa antihal al mubtilin wa ta'wil al jahilin. Sekarang hadisnya. La tazalu man la tazalu man ayo man yabda, siapa mulai? Mas Ridwan sudah? Lama. Mas Aris? Lama. La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin la yadurruhum man khalafahum aw khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Ini riwayat siapa? Gak disebutkan riwayat siapa. Jadi ini gak disebutkan. Perwakilan. Amas Ansari, bol. La yadurruhum man khalafahum aw khadalahum hatta ya'ti amrullah. Nah, Mas Indar. La tazalu ta'ifatun 'alal haqqi. La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin. La yadurruhum man khalafahum aw khadalahum hatta ya'ti amrullah. Nah. Kita harus satu perwakilan lagi, satu perwakilan. Al-Wakil. Man? Yalih, 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 yalih. Berikutnya. Yalih, 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 yalih. Mas Iwan, tafadhal. Man khada man la yadur man khalafahum aw khadalahum ya'ti amrullah. Riwayat siapa? Belum nemu. Ada yang mau ngapain dari rumah? Belum. Berapa bergabung? 22. Ada yang satu akun banyak orang? Nah, sampai sini dulu ya. Jazakallahu khairan. Antum, Masya Allah, antum indana jahbath emas. Dari setiap generasi, antum itu generasinya, antum itu emasnya generasi ini. Jangan bosan jadi orang baik. Kita sampaikan kepada antum, jangan bosan jadi orang baik. Karena untuk bosan dari kebaikan itu sangat gampang. Kenapa? Untuk bosan dari kebaikan sangat gampang. Kenapa? Setan banyak sekali. Dan yang diiming-imingi setan perkara-perkara keenakan, kenikmatan. Jadi untuk bosan dari orang baik itu sangat gampang. Tapi untuk bertahan biar jangan sampai bosan itu perlu perjuangan, gitu ya. Maka antum bersyukur ya, memiliki orang tua yang mendukung antum, memiliki keluarga yang mendukung antum, dan antum mendapat tempat yang bagus seperti ini, Masya Allah. Pertahankan ya, pertahankan keberadaan antum ini. Antum itu jahbathul khalaf, jahbathul jil, generasi, emasnya generasi. Bertahan sampai kemudian antum tumbuh menjadi orang, ya sekarang udah orang ya sampai mati. Pertahankan, jangan bosan jadi orang baik ya. Kita pesan kepada antum, jangan bosan jadi orang baik. Berat perjuangannya, berat. Terkait dengan persahabatan, memilih yang bagus-bagus. Kalau yang tidak bagus ya saya hello saja, kenal,
ada muamalah baik, tapi untuk merapat close friend harus yang bagus-bagus. Kalau nggak seperti itu berat. Nggak sedikit contohnya yang kemudian bosan jadi orang baik. Nggak sedikit, artinya apa? Banyak, banyak ya. Coba-coba bergaul dengan mereka larut. Nah. Coba-coba bergaul dengan mereka bablas. Kembali lagi sudah berat. Setannya terlalu kuat, setannya jenderal. Ya. Maka antum bersyukur sekali dapat tempat yang bagus, manfaatkan. Ya. Istiqomah dengan kebaikan. Setiap pagi ada kegiatan, bismillah, atur kegiatan biar pagi ikut. Sudah diatur tetapi nggak kekejar ya sudah izin. Udah usaha keras ya, usaha keras. Dan kita juga sampaikan di akhwat juga seperti itu ya. Sama. Jadi atur setiap hari ada jadwal bisa ikut, atur kegiatan. PR, tugas-tugas kuliah diatur biar setiap kali ada kegiatan ngaji bisa ikut ya. Termasuk untuk yang skripsi memang kita kasih leluasa karena kan biar jangan terganggu. Tetapi sekiranya dalam waktu tertentu bisa bergabung gitu ya. Memang kita kasih kelonggaran untuk skripsi. Sampai istilah kelonggarannya untuk meninggalkan kajian sehingga skripsinya tuntas, selesai, ya silahkan. Tapi seandainya bisa diatur sehingga dalam waktu tertentu bisa ikut. Ya. Dalam waktu tertentu ikut. Ada teman akhwat skripsi biasa aja. Skripsi kajian selalu ikut ada. Dan dia bisa gitu ya. Dan dia bisa. Baik ini saja jazakumullah khair. Antum jahban. Masya Allah. Apa? Emas. Nah. Hah? Yang mana? Yahmilu. Hadis. Waktu Imam Nawawi. Imam Nawawi nukil hadis Nabi. Nanti kita cek lagi. Biar jangan sampai salah ya. Ini siapa ngasih masukan? Akhwat, ikhwan? Baik. Antum cek lagi. Ya, nanti kita cek lagi. Ini athar yang dimaksud athar hadis. Kalau hadis berarti Nabi SAW. Karena hadis itu bisa disebut dengan athar. Hadis bisa disebut dengan athar. Kalau bilang hadis pasti dari Nabi. Kalau athar bisa Nabi, bisa selain Nabi. Nah, jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.